Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Oke, dina raraga heuyeuh sakaligus mangrugikeun penguatan karena perkembangan keislaman sebagai wujud penghormatan kata Nabi, sebagai wujud implementasi dari naon anu diajarkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina raraga wasawirhum bil amri, nyata musyawarahlah araranjeun dina nungtaskeun sagala rupi masalah. Kontestasi pilkada Kabupaten Purwakarta anu dina waktu caket bakal janten satu arena anu memang bakal nangtoskeun saha pamimpin Purwakarta kapayun. Dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan Purwakarta berharap biasa ngahijikeun tekad ngabulutkeun pamaksadan kanggo ngawangun Purwakarta, kuningali potensi, kuningali berbagai potensi dan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Problematika hari ini bahwa banyak potensi, banyak sumber daya masih belum tergali, banyak potensi, banyak sumber daya yang masih belum dikembangkan. Oleh karena itulah gagasan saya, penggalian dan pengembangan itu akan saya optimalkan melalui optimalisasi sumber daya potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada ieu membedah problematika sareng menggagas masa depan Purwakarta. Langsung tertarik kita bahas problematika masalah ekonomi dan kesehatan. Sanajan kuring sanes ahli kesehatan, tapi kesehatan sumber utama menuju Purwakarta berkah. Upami sehat mana susah dari gaduhan oge insyaallah biasa laksana bagi sehat. Jadi anu lamun dipayung karena kuring salaku pelaksana ekonomi atau wirausaha lebih tertarik untuk membahas masalah ekonomi. Kagaduhan kalau saat sebenarnya kagaduhan visi teh yang terwujudnya perekonomian daerah anu tangguh, mandiri dan bermartabat, berlandaskan nilai-nilai Islamik dalam bingkai kebinekaan. Anu diperbaruskan di Partai Persatuan Pembangunan yaitu salah satunya program apa saja yang dapat dilakukan untuk pertumbuhan Purwakarta, ekonomi Purwakarta 5 tahun ke depan. Dan abdi gagasan yaitu memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sarang pasar tradisional. Oke, industri hasil pengolahan yang berdaya saing tinggi, anu terlepas, anu terhilap, oke kena didukung syarat infrastruktur yang memadai. Kalau misalnya di Purwakarta ini infrastruktur hampir 90% selesai. Jantan ini merupakan daya jual tinggi untuk kita mengundang para investor, untuk kita meningkatkan perekonomian kita ke depan. Karena seperti kita tahu, Purwakarta saat ini dan 5 tahun sebelumnya
entos teh asing deui di masyarakat Purwakarta. Kakupingna Pemda Purwakarta teh unggal tahun ngan defisit wae. Ketika berbicara defisit berarti kekurangan. Ketika berbicara kekurangan berarti ayat komponen-komponen anu lemah di dalamnya. Maka ini dikatakan sebagai masalah atau problematika. Jadi mau jauh dari Ustaz. Mungkin kita akan kupas lebih dalam lagi ketika sudah melanjut ke depan. Hal eta menumbuh kembangkan ekonomi di wilayah sekitar, memberdayakan banyak sumber daya warga sekitar. Walaupun konon katanya memang begitu adanya, kebanyakan yang ada di sana adalah sebagian besar orang luar daerah. Oke, punya perkebunan, punya industri anu sekarang sedang tumbuh kembang besar-besaran di Purwakarta. Nah, ketika pemerintah daerah menciptakan BUMD baru sesuai dengan sektornya masing-masing, maka otomatis jelas OG akan meningkatkan PAD Purwakarta, sehingga ketika PAD-nya ini meningkat, otomatis kebutuhan masyarakat Purwakarta yang minimalnya terkikis karena karena defisit. Abi mau coba tanya gunai isin kayak gunai kayak pandang isin. Nah, ketika kita menciptakan produk-produk baru, salah satunya yaitu menciptakan BUMD, banyak manfaatnya. Manfaatnya satu, meningkatkan PAD. Anu kedua, oke, banyak menyerap tenaga kerja putra daerah Purwakarta khususnya. Nanti kita akan buat khusus penghuninya masyarakat Purwakarta. Jangan seperti yang sudah banyak terjadi, potensinya banyak, tapi masyarakat Purwakarta nyaris terkikis. Saya mempunyai kewajiban, saya mempunyai tanggung jawab untuk lebih mengeksplorasikan atau lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Purwakarta, tentunya yang memegang peran aktif dalam peningkatan ekonomi Purwakarta. Karena lamun masyarakat Purwakarta itu sendiri yang memegang peranan aktif, otomatis hanya kecintaan diberikan. Anu kedua, langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Purwakarta. Itu salah satu pertanyaan oke dari Partai Pembangunan. Persatuan Pembangunan. Ayat dua langkah insya Allah digagas Kusnatuli. Anu pertama, menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian sareng kerakyatan. Anu kedua, mengoptimalisasikan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu penjabaran mengenai kemandirian dan kerakyatan yaitu seperti yang tadi musim kuring dicontohkan, perusahaan BUMD yang nanti didirikan akan melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana mestinya. Ketika membaca situasi yang kurang siap, otomatis perusahaan tersebut harus membeli dulu dari pihak lain, sambil perusahaan tersebut mempunyai kewajiban mengadakan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya masyarakat Purwakarta untuk ke depan mempunyai kesiapan. Kedua, kesiapan memproduksi, maka akan timbul industri-industri kecil di masyarakat. Salah satu peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat itu dalam bentuk kemandirian yaitu terciptanya lapangan-lapangan kerja yang tidak tertitik tumpu kepada pabrik-pabrik yang ada di Purwakarta yang dimiliki oleh asing. Maka ketika ini diciptakan industri-industri kecil di Purwakarta akan timbul kemandirian. Terciptalah ekonomi kemandirian. Sekarang berbicara kerakyatan. Ketika kita berbicara kerakyatan, perusahaan BUMD tersebut wajib melakukan selain melakukan pelatihan, di situ akan ada penyuluhan, lalu memproduksi kebutuhan sesuai bidangnya. Contohnya ketika bicara perikanan, otomatis banyak bahan atau kebutuhan yang diminati oleh pasar, salah satunya misalnya jaring. Di Purwakarta nyaris tidak ada
masyarakat atau pemerintah tidak melakukan penjulukan kepada masyarakat untuk membuat jaring ikan misalnya. Jaring ikan itu kan lumayan banyak kok. Saya pernah mempunyai kolam terapung juga kalau kita pergi ke Jawa. Nah, ketika potensi ini digali di Purwakarta, didatangkan tenaga ahlinya, dilatih sumber dayanya, maka BUMD itu akan beli dari masyarakat kita juga. Dan pemerintah wajib hukumnya untuk memprioritaskan para pengusaha dari Purwakarta. Jadi potensi yang ada di Purwakarta, yang digali dari Purwakarta, otomatis harus dihasilkan produk-produk yang dari Purwakarta. Setelah itu terjadi, maka ekonomi kerakyatan yang dimaksud mungkin akan tercipta dengan baik. Lalu ada pertanyaan lagi, langkah-langkah mengatasi kemiskinan di Purwakarta. Salah satu solusinya, gagasan saya adalah mengembangkan, menumbuh kembangkan pariwisata berbasis keindahan alam dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Seperti tadi Kupas Sebuah Purwakarta di Jaya Sultan Undang, Purwakarta ini memiliki alam yang cukup hebat, keindahan alam anu luar biasa. Ketika itu didukung seperti sekarang yang dilakukan oleh Kang Deddy, sedang dikembangkan pariwisata, dilengkapi fasilitas-fasilitas bertaraf nasional atau internasional, tetapi ada yang kurang di sana. Maka salah satu masalah juga di sana timbul. Pelatihan yang ada, termasuk dalam pengelolaan di bidang pariwisata, harus kerap dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta, sehingga akan terkikis kemiskinan di Purwakarta. Kita tahu semua sekarang bahwa kemiskinan yang ada di Purwakarta itu didominasi oleh masyarakat pedesaan. Salah satu komponennya atau faktornya adalah kurangnya pendidikan atau kurangnya cekatan daripada perhatian pemerintah terhadap pelatihan kerja tersebut. Ketika ini dikemas secara baik, maka insya Allah masyarakat pedesaan itu akan menjadi manusia yang aktif dan produktif, khusus tadi sebenarnya. Nah, ketika ini produktif dan aktif, terbina, tersusun, terlatih secara baik, maka insya Allah manusia-manusia yang ada di sana, rakyat Purwakarta yang ada di pedesaan sana, menyesuaikan dengan kultur yang ada, akan timbul kemandirian, akan timbul jiwa-jiwa wirausahawan, menjadi dan meningkatkan ekonomi yang ada di Purwakarta. Lalu yang terakhir, ada pertanyaan pula dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu langkah-langkah mengatasi pengangguran bagi para usia kerja. Ada beberapa usulan, yaitu mewujudkan sumber unggulan lainnya dan kesetaraan gender melalui industri pariwisata, seni, budaya, olahraga, untuk mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ketika ini kesetaraan gender dan peraturan pemerintah atau perbuknya ada ketegasan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Purwakarta, lalu ditopang didukung oleh accessibility yang baik, insya Allah banyak tenaga kerja yang akan diserap, sehingga pengangguran di Purwakarta pun akan terkikis. Seperti contoh tadi Bapak Budi jabarkan, dengan membuat BUMD baru sesuai leading sektor, tentunya jelas tenaga kerja masyarakat Purwakarta akan meningkat, akan banyak diserap, karena di situ dibutuhkan ketegasan seorang pimpinan daerah untuk mengelola, mengemas Purwakarta ini mau dijadikan apa. Ketika dicampuri urusan dan kepentingan yang nggak jelas, insya Allah nggak berkah di Purwakarta. Mungkin itu yang saya bisa jabarkan salah sedikitnya mengenai tentang ekonomi gagasannya. Lalu kita masuk ke dalam permasalahan kesehatan. Permasalahan kesehatan yaitu menyediai sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik, tinggi di desa maupun tingkat kabupaten. Yang kedua, menyediakan fasilitas berobat bebas biaya bagi masyarakat Purwakarta. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih.
Saya punya satu tips sedikit, yaitu kita harus menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat, dan berkualitas merata di setiap wilayah. Artinya, ketika kita menciptakan pelatihan dasar, masyarakat itu juga harus dikasih penyuluhan. Insya Allah nanti ke depan harus ada dokter di setiap desa. Karena ketika ada dokter di setiap desa, dokter itu akan selalu berkeliling ke masyarakat, memberikan penyuluhan dan mengontrol apa yang dikonsumsi oleh masyarakat, supaya ketika kita atur pola makannya, kita tahu, kasih tahu bahwa ini nggak boleh nih, ini mengandung banyak zat apa, baca di spesifik. Oke, siap, temu. Itu lamun ayat penyuluhan dasar, insya Allah anu dari mobil Purwakarta akan terkikis. Mungkin itu dan saya kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ke depan Purwakarta produktif, sehat, dan berakhlakul karimah. Kenapa saya katakan berakhlakul karimah? Ini adalah RPJPD-nya Purwakarta ya, Pak 2005 sampai 2020. 2005 sampai 2025. Cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Nah, saya melihat berakhlakul karimah di sini yang sekarang tidak berjalan. Padahal jelas dalam RPJPD-nya kita, jangka panjang Purwakarta itu dalam visi Purwakarta seperti itu. Hadirin sekalian, Purwakarta harus mampu meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi yang hari ini targetnya 5,47%, ini masih jauh, masih 4%. Berarti lagi pertumbuhan ekonomi di Purwakarta belum optimal. Begitupun dalam organisasi pembangunan keagamaan, ini belum menyeluruh. Padahal sudah dalam RPJPD-nya Purwakarta itu diterangkan dalam pembangunan keagamaan. Terus juga dalam hal pelayanan publik, ini good governance dan clean governance juga belum berapa poin yang dipertanyakan. Yang satu, mengimplementasikan agama dalam pemerintahan. Ketika kita bicara implementasi agama dalam pemerintahan, sebetulnya semua di negara Republik Indonesia ini sudah tercantum. Salah satunya adalah disebutkan dalam Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika bicara sila ke-1, maka itu harus dilakukan. Dan sekarang yang ramai bicara mengenai toleransi beragama, tapi disampaikan oleh Ketua PPP bahwa terkesan terlihat seperti tumbuh kembang pendiskreditasi terhadap para tokoh agama. Itu bicara sport nasional yang berdampak ke 3 kabupaten. Nah, itu masalah kabupaten, di sini ada pimpinan daerah. Maka segala sesuatu yang terjadi dan improvisasi daerah tersebut baik kepada pimpinan daerah. Ketika pimpinan daerah menetapkan toleransi yang sesungguhnya bersikap adil, yang harus baca di Purwakarta ini 90% umat muslim, tapi tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan daerah. Maka insya Allah ke depan siapapun yang menjadi pimpinan daerah, yang namanya adil dan merata itu disesuaikan porsi. Tidak bisa kita bicara dominan masyarakat muslim, tapi itu bicara tidak berbanding lurus. Bahkan banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Kembali kepada kebijakan pimpinan yang perlu disodorkan kepada wakil rakyat. Di sini juga perlu peran aktif wakil rakyat yang secara tegas harus berani menolak apa yang diberikan oleh eksekutif. Karena fungsi daripada wakil rakyat yang ada adalah sebagai penyeimbang yang sebagai kontrol. Dan saya selalu LSM insya Allah selalu menyatakan sikap dan berkompetisi daripada itu. Ketika itu sudah dibangun dari awal dan dari dasar, insya Allah ke depan Purwakarta akan menjadi berkah dan berbangsa Islam. Karena memang seharusnya seperti itu. 90% masyarakat Purwakarta ini adalah muslim. Nah, kembali kepada pembicaraan yang kedua, ketika kita berbicara ekspresi dalam pemimpinan dan bersikap adil, itu sudah bisa disebutkan.
Ada juga politik harmonisasi dengan agama. Ini kembali terhadap pimpinan. Ketika pimpinan yang alergi dengan saran dan masukan dari para ulama atau para tokoh agama, ya susah. Kalau sifatnya dipaksakan, kita mau teriak-teriak juga nggak bisa. Apalagi itu namanya masyarakat, kalau sudah masyarakat. Di sini balik lagi harmonisasi antara kaum sama kejadian. Kaum membuat kebijakan yang dipakati kejadian. Balik ke situ semuanya. Lalu bagaimana pencegahan korupsi? Saya sepakat dengan Anda musyawarah, menghentikan musyawarah. Undang-undang sudah mengatur itu, nomor 14 tahun 2008 akan transparansi informasi publik. Sekarang bagaimana caranya itu nyampe pesannya kepada masyarakat. Purwakarta ini bukan hanya masyarakat kota, mereka ada masyarakat pedesaan yang notabene belum tentu semuanya mengerti akan IT. Kalau sekarang dimunculkan di IT yang cuma normal mengundang ada tergabung dengan medsos. Saya akan mengusulkan ke depan bahwa transparansi informasi publik mengenai budget dan ataupun anggaran yang disepakati dan dijalankan itu harus dipublikasikan di setiap desa minimal. Jadi kecerdasan bangsa itu yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar fungsi kontrol seluruh elemen masyarakat ini berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, terakhir mungkin saya akan membahas masalah ekonomi. Ramai diperbincangkan yang tadi mubazir, pasarnya nggak jelas, betul-betul antara umaroh dan para pedagang. Kembali kepada sikap tegas dan rumusan mau dibagaimanakan. Sementara kalau kita lihat di pasar Bo dengan pasar Simpang, pimpinan daerah kita menyepakati digeser bahkan menandatangani. Itu kebijakan yang dibuat memaksakan kehendak karena masyarakat tahu itu terjadi. Setelah kejadian, perumusannya itu tidak diumumkan terlebih dahulu. Tokoh agama pun tidak dilibatkan karena setiap pergerakan yang ada harus dilibatkan tokoh agama menurut saya. Kenapa? Mulai apa ini? Ayo, perlu politik. Jadi yang terjadi sekarang adalah politik-politik pencitraan program jadi politik pencitraan pelaksanaan atau konsisten. Jadi ya foto terus ganti produk itu konsistensi dalam program pemerintahan yang harus terus dikumandangkan dan harus terus disilakan kepada masyarakat supaya orang-orang yang ingat sendiri bukan ini beres dulu. Tidak usah selalu banyak program yang pasti berpihakkan dan masyarakat rumah itu yang pertama. Lalu siapa caranya membuahkan dari masyarakat desa. Karena saya memang sering berkeliling di Purwakarta berbincang di Facebook. Bukan hanya di pimpinan kita berjauh, tapi kita lebih mendekatkan diri di Facebook. Contohnya pegawai dan staf desa. Ketika peraturan atau perjanjian sudah dibuat, kebijakan sudah dibuat, ya harus dilaksanakan. Balik kepada budget, balik terhadap perencanaan daerah yang buat apa dan bagaimana. Ya Allah hormati politik pencitraan tidak terjemah itu sama ini ya. Dan Purwakarta saat ini sudah bagus. Yang sudah baik yang kita perhatikan, yang belum baik yang diperbaiki, yang belum ada yang diganti. Itu saja dari saya. Yang lebihnya saya minta maaf. Biaya bicara seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Ada yang itu dari makan lagi Yunus. Intinya ini adalah suatu tema dari gagasan yang luar biasa. Karena Rasulullah juga sudah memberikan pelajaran yang luar biasa ketika hijrah ke Madinah. Pembangunan yang pertama kali dilakukan tadi, bagaimana memerlukan 4 pilar dari ulama, umarok, fuqaha dan dunia, barangkali seperti itu. Sehingga hari ini yang menjadi kesesatan membuat saya berbicara bahwa ternyata
aturan baik kebijakan yang hari ini hadir Purwakarta itu pun juga sangat minim. Saya melihat bahwa kenapa mereka tidak mau untuk duduk bareng mengintegrasikan tentang kepentingan keumatan ini, karena saya melihat pola perundangannya itu pun juga tidak berkaitan terhadap tadi kepentingan letak ulama, umaro itu pun juga tidak menjadi sebuah konsensus politik untuk pembangunan pemerintah yang ada di kabupaten di daerah. Maka saya melihat bahwa hari ini peran serta ulama yang itu pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya selalu berbicara tidak hanya di hadapan NU, Muhammadiyah, dan semuanya saya selalu mengatakan hari ini konflik tentang organisasi sudah selesaikan. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana ulama ikut intervensi terhadap pembangunan yang akan hadir di Purwakarta. Karena saya yakin ketika ada hadirnya sosok ulama, masyarakat tidak akan kecolongan melalui apapun juga. Misalkan hari ini berapa anggaran yang kita bocorkan ke desa, siltap akan menjadi terjawab, penghasilan tetap itu akan menjadi terjawab, manakala transformasi dibangun dari desa. Di desa itu ada MUI, ada ulama, ada mereka yang bisa ada di situ. Kenapa mereka terlibat? Karena untuk membangun transformasi publik tadi. Dan hari ini sekali lagi saya melihat bahwa presentasi tentang keterbukaan, kenapa kita masih sedikit tertutup dan terbuka tadi karena faktor sistem yang tidak mengharuskan kita seperti itu. Moco Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang sore kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni